Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri, Sarjana Pendidikan Guru. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata dengan topik kurikulum merdeka pada sebab mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, kita harus tahu dulu tuh apa itu kurikulum. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika kurikulum lemah, maka pendidikan akan lemah. 4 komponen dalam kurikulum: yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, yang keempat evaluasi. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pendidikan, berfungsi untuk memandu dalam proses belajar murid. Nah, transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna, bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Transformasi pembelajaran salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry. Siklus pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa ingin tahu lewat stimulus. Yang kedua, mencari tahu atau mengumpulkan data. Yang ketiga, memilah. Yang keempat, membuat koneksi. Yang kelima, mengambil makna. Yang keenam, aksi atau tindakan. Nah, mengapa kita perlu mengubah kurikulum dan mengapa kurikulum itu perlu diubah? Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman. Kurikulum yang bersifat dinamis akan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid di masa sekarang dan di masa depan. Kurikulum perlu diubah agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan kemajuan zaman. Kurikulum dirancang untuk murid. Nah, mengapa pula kurikulum perlu diadaptasi? Karena perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah yang menjadikan alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Beda iklim, beda geografis, beda mata pencaharian, beda lingkungan. Ini yang mempengaruhi proses mengapa kurikulum itu perlu diadaptasi. Adapun kerangka dasar dari kurikulum, yang pertama tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kelima, capaian pembelajaran. Lalu selanjutnya, komponen dalam operasional satuan pendidikan atau yang bisa kita singkat KOSP. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, perencanaan pembelajaran meliputi alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, program prioritas satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran yang meliputi muatan kurikuler, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Setiap sekolah, perlu diingat, mempunyai kewenangan untuk mengatur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmen. Muatan kurikulum harus disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan murid. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Nah, ingat, dalam pengembangan KOSP, kita berprinsip pada 5 hal. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dokumen KOSP merupakan dokumen yang dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan suatu pendidikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.